Emak baru saja memasukkan beberapa dokumen ke dalam tasnya. Ketika pengasuh yang membawa Lili pulang dari TK masuk. "Bi, saya harus ke kantor lagi. Tolong jaga Lili ya. Nanti kalau Bapak datang, jangan lupa siapkan makan. Mungkin malam ini saya lembur lagi," kata emak sambil meraih kunci mobilnya. "Baik, Bu." Emak mendekati Lili dan menggendongnya. "Sayang, emak kerja dulu ya. Baik-baik di rumah. Jangan nakal. Nanti boleh makan es krim kalau sudah makan siang dan bobo siang ya." Gadis mungil berambut lurus dengan mata bening itu pun berucap, "Iya emak kis," dan satu ciuman singgah di pipinya. Lili sebenarnya ingin bermain dengan emak. Tapi kesibukan emak luar biasa. Lili selalu ditinggal. Ayah juga sama. Mereka memang sangat sayang dan perhatian. Hanya saja ketika siang hari masih bergelayut di langit, Lili jarang melihat keduanya. Apalagi rumah terlalu besar buat Lili kecil. Lili kesepian di rumah itu. Iya sih ada si Mbak baik hati yang selalu sigap membantu dan mengurusnya. Tapi si Mbak ini aneh. Kalau diajak main atau sedang duduk menemani Lili, lama-lama ia ketiduran. Mbak juga selalu mengalah kalau sedang bermain. Jadi permainan tak pernah seru, membosankan buat Lili. Tapi Lili suka diam-diam ke tepi danau di kawasan perumahan itu. Di situ banyak kupu-kupu dan kodok yang melompat-lompat. Lili suka mengejar mereka. Tak pernah tertangkap tapi rasanya menyenangkan bisa berlari-lari bebas. Kalau lelah, Lili tinggal duduk di balik rerimbunan semak pagar. Karena Lili mungil, tak ada yang akan melihatnya. Begitu juga kalau Mbak pengasuh mencari saat Lili masih ingin bermain. Ia bisa bersembunyi di situ. Beberapa kali si Mbak tahu dan bisa menemukan Lili. Tapi tetap saja Lili selalu bisa melarikan diri dan bermain di danau itu. Hari ini pun sama. Lili ingin menangkap satu kodok untuk teman cowoknya yang bandel. Biar tahu rasa nanti, Lili akan taruh kodok dalam tasnya biar dia kapok. Temannya itu menyebalkan. Tiap hari selalu menarik kuncir rambut Lili saat mereka sedang berbaris. Menyebalkan bukan? Lili sedang menunduk di antara semak mencari kodok. Ketika ia melihat sepasang kaki, Lili mendekat. Ternyata seorang anak laki-laki. Lili mengamati tubuh yang terbaring itu. Mata anak laki-laki itu terpejam rapat. Ada lebam-lebam biru kemerahan di wajahnya. Bajunya kotor dan sobek-sobek. Sepatunya juga penuh tanah. Kakak ini sedang apa? Kenapa dia tidur di sini? Ini kan tempatnya basah. Pikir Lili. Lili ingin tahu. Maka tangan kecilnya mulai meraba wajah yang tertutup oleh lebam dan noda tanah. Tiba-tiba, mata anak laki-laki itu terbuka dan ia menepis tangan Lili. Lili terkejut dan terjatuh. Tangisnya meledak. Anak laki-laki itu berlutut di depan Lili. Adek, maaf, kaget ya." Meski bibirnya masih mencebik, tapi Lili berhenti meraung. Ia menatap anak laki-laki itu.
Mereka saling bertatapan. Senyum anak laki-laki itu membuat Lili tenang. "Kakak kenapa?" tanyanya sambil berdiri dan menyentuh lebam di wajah anak itu pelan. Anak laki-laki itu tersenyum getir. "Kakak jatuh tadi." "Adek, mamanya mana? Adek ngapain di sini?" "Emak Lili kerja. Lili lagi main. Lili mau tangkap kodok." "Kakak mau ikut main?" tanya Lili. Anak laki-laki itu menggeleng. "Kakak capek, Dek. Mau pulang." "Tapi ini di mana ya?" tanya anak laki-laki itu sambil duduk di sisi Lili yang masih berdiri menyentuh rambut, wajah dan tubuhnya dengan penuh rasa ingin tahu. Karena sebentar lagi Lili akan masuk SD. Ia sudah diajari oleh ayah dan emak mengenal alamat rumah. Lili juga diajari untuk menjadi anak yang suka menolong. Itu sebabnya ia langsung menawarkan diri. "Ini perumahan Graha Cipta, Kak. Kakak mau kemana? Lili anterin?" "Mau?" tanya Lili. "Kalau kita mau cari taksi kemana?" balik tanya si anak laki-laki. "Oh, ke Jalan Gede. Harus lewatin Om Satpam yang di situ." "Lili gak boleh." Petik 2. Itu aja. Saya perlu ketemu sama Satpam." "Di mana, Dek? Di mana?" Tapi Lili takut ketemu Om Satpam. Lili menggeleng. "Gini, anterin kakak ke sana sampai kelihatan pos Satpam aja. Nanti abis itu kakak pergi sendiri ke sana. Mau kan?" Lili mengangguk patuh. Dengan bergandengan tangan, remaja berusia 13 tahun dan anak kecil berusia 6 tahun berjalan beriringan. Mereka berjalan menyusuri tepi danau yang ternyata cukup luas itu, menuju pos Satpam yang terletak di bagian depan klaster perumahan elit itu. Sesekali anak laki-laki itu berhenti ketika ia kesakitan hingga terduduk lagi. Lili menggenggam tangan dan memeluk lehernya. Sama seperti yang dilakukan emak dan ayah atau mbak saat ia sakit. "Nanti kalau udah gede, jangan peluk orang sembarangan kayak sama kakak tadi ya, Dek," kata si anak laki-laki saat mereka berjalan kembali. "Kenapa, Kak? Gak boleh kecuali sama orang tua dan kakak atau adikmu." Adek punya kakak?" "Enggak." "Punya adik?" "Enggak." "Kalau begitu, peluk mama papa aja ya. Gak usah orang lain." "Kalau sama kakak?" Langkah si anak laki-laki berhenti. Ia berjongkok dengan susah payah. Ia memandang Lili dengan hangat. "Boleh. Tapi harus janji dulu nanti kalau udah gede. Adek Lili mau nikah sama kakak. Mau gak?" "Enggak," jawab Lili cepat. Anak laki-laki itu tampak kaget. "Kenapa?" "Abis kakak bau. Jelek dan kotor." "Lili gak suka," jawab Lili polos. Tawa anak laki-laki itu pecah. "Nanti kalau sudah sampai pos Satpam, kakak bakal pulang dan mandi. Pakai baju bagus dan harum. Kalau sudah gitu, mau gak?" Tapi Lili masih kecil. "Iya nanti dong. Kalau udah gede. Kakak juga kan masih sekolah. Mau kan?" Lili menjawab dengan anggukan. Anak laki-laki itu mengulurkan kelingkingnya. "Janji."
Lili mengaitkan kelingking kecilnya ke anak laki-laki itu sambil berucap penuh semangat. "Janji." "Itu dia," teriakan itu membuat kedua anak itu menoleh. Wajah anak laki-laki itu memucat melihat dari kejauhan muncul 3 orang lelaki berbadan besar tampak berlari menuju ke arah mereka. "Ayo, Li, mereka penjahat, kita harus lari," katanya sambil berdiri dan menarik tangan Lili. Patuh. Lili juga berlari. Tapi anak laki-laki itu sedang terluka. Larinya tak bisa cepat. Sambil mengerang beberapa kali, ia mencoba berlari. Tapi makin lama makin sulit. Lili ingin menolongnya. Dan ia berusaha menarik kakak itu agar berlari lebih cepat. Lili tak melihat langkah kakinya atau tempat ia berpijak lagi. Ia lupa kalau mereka sedang berada di tepi danau. Saat tengah berlari sambil memperhatikan anak laki-laki yang masih berlari terlatih-tatih, kaki Lili berpijak pada tanah tepi danau yang rapuh. Begitu ia menginjak, Lili terpeleset. Ia akan terjatuh. Ketika satu tangannya ditangkap oleh anak laki-laki itu. Tapi tetap saja terlambat, malah keduanya tercebur ke dalam danau. Biur, untungnya, anak laki-laki itu tahu cara berenang. Meski seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan air membuat lukanya terasa sakit, ia berusaha menangkap tubuh Lili yang terantuk sesuatu. Gadis kecil itu tak bergerak ketika ia menyeretnya menuju tepi danau. Rupanya saat mereka tercebur, orang-orang sekitar danau juga melihat dan mereka mulai berlarian ke tepi danau. Beberapa satpam perumahan juga tampak berlarian sambil berteriak-teriak meminta si anak laki-laki untuk membawa gadis kecil itu ke tepi. Anak laki-laki itu sudah sangat lelah. Sudah 2 hari tak ada apapun masuk ke perutnya. Ditambah rasa sakit dan lelah dikejar-kejar, ia hampir tidak sanggup berenang. Tapi demi gadis kecil dalam pelukannya, ia terus berusaha. Ia berhasil. Para satpam membantunya naik. Setelah mengangkat gadis kecil itu, dengan nafas terputus-putus, ia memberitahu 2 kalimat, "Tolong saya." "Mereka penculik," katanya sambil menunjuk ke arah 3 pria yang tadi mengejarnya. 3 pria itu hanya berdiri memperhatikan. Tapi ketika melihat tatapan para satpam berpindah ke arah mereka, ketiga mulai berlari. Melihat gelagap mereka, beberapa satpam spontan berlarian mengejar mereka. Sementara anak laki-laki itu sudah tak lagi sanggup. Ia terkulai pingsan di tangan seorang pria. Sayup-sayup ia mendengar pekikan seorang wanita. "Lili, Aji, Aji sayang, bangunlah." Panggilan lembut itu membuat mata Aji terbuka pelan-pelan. Wajah mamanya terlihat jelas, penuh air mata tapi tampak bahagia. "Ya Allah, dia bangun juga. Alhamdulillah," bisik mama begitu dekat di telinga Aji. Di belakangnya Papa Aji mencengkeram lembut bahu istrinya, menguatkan. Aji langsung teringat anak perempuan yang menolongnya itu. Susah payah ia menyebut, "Adik itu Gi." Petik 2. Mamanya mengangguk-angguk. "Dia baik-baik saja, Ji."
Orang tuanya tadi datang ke sini berterima kasih sama kamu. Sudah nolongin. Dia sudah sadar. Sudah pulang. Penculiknya, tanya Aji masih khawatir. Wajah Mama berubah. Mengusap wajah putranya dengan sayang. Mereka sudah ditangkap, Nak. Sudah. Istirahatlah, kata Mama sambil berdiri dan memperbaiki letak selimut putranya. Lalu ia menatap ke arah suaminya. Wajah mereka sama-sama berubah sendu. Kali ini Mama benar. Aji memang sangat lelah. Ia masih sangat lelah. Yang penting adik kecil itu selamat dan para penculik itu sudah ditangkap. Itu saja. Dan tidur adalah cara terbaik untuk segera sembuh. Ia ingin menemui adik kecil itu lagi.